Hiragana ya udah seperti apa membacanya? Alhamdulillah Alhamdulillah ya. lebih mantap lah. Cuman yang mungkin kata-kata Ya. cukup tricky ya mungkin. Iya. Ya Gak apa-apa. harusnya itu kan harusnya kan to gitu. Itu kan Tuh ya. verb Ya. be gitu kan. Ya. Gak apa. Biasakan aja terus ya. Itu benar-benar harus sebutin. Oke, ya Mbak Wisang untuk hari ini saya akan tes dulu ya Mbak Wisang menggunakan quizzes. Waduh, Di sini kata-katanya masih cukup gampang-gampang ya Mbak Wisang. Di sini paling rata-rata cuma dua suku kata rata-rata. Dan oke, total ada 20 pertanyaan oke. ya. Jadi saya akan buat linknya dulu. Nanti Mbak Wisang tinggal klik aja di WhatsApp-nya ya. Sebentar. Oh, Saya buat dulu linknya. Oke. Nah, silakan Mbak Wisang masuk saja langsung ke itu linknya ya. ya. Itu link soal ada di WhatsApp, di WhatsApp ya. Oke. Bebas terserah, di sini juga pada ngasal-ngasal orang-orang isinya. Nah, oke. Okay. Kenapa nulisnya pakai nama kayak gitu? Baik. Ya udah nggak apa-apa ya. Mbak Yusang di sini siap ya 20 soal. Jadi Mbak Yusang ini saya tidak meminta Mbak Yusang untuk cepat-cepat menjawab ya. Jadi Oke. saya minta untuk Mbak Yusang tepat aja gitu, tepat dalam menjawabnya ya. Jadi nggak apa-apa, santai aja ngejawabnya. Baik, kita mulai ya. Haji Memasyo. Hai, Hajin Masyo. Yo.
gozaimasu. Deh, tapi Hai, owarimashita ne. Hai, iya hari mas. owarimashita ya. Sudah selesai ya. Oke. Anta wa manteng dan Hai. Hai. Udah, udah ya. Langsung keluar saja gak apa-apa. Bagus. Nanti saya kasih lebih banyak ya. Oke. Ya. Nah, jadi di situ udah bagus ya, udah 100. Dan nanti saya bakal coba kasih yang tadi kan ini baru 2 suku kata ya. Nanti ada yang 3 suku kata. Itu udah standarnya kosakata-kosakata di Jepang ya nanti. Jadi juga kita akan coba mulai masuk ke bagian kosakata-kosakata juga, sekalian menghafal sedikit-sedikit kosakata ya. Nah, untuk sekarang jadi Bayu Sang, bagaimana kalau tentang katakananya? Katakana belum sih, belum. Belum sama sekali ya. Nganterin dulu hiragana karena menurut Bayu itu yang dasarnya sih soalnya. Walaupun katakana juga penting ya. Cuman Iya, katakan juga penting. dari kemarin Sakura Ya, yang diterapkan kan hiragana ya. iya, betul. Itu sih atau dari sebuah kalimat kayak gitu ini kan banyaknya hiragana Hiragana, iya. karena alasan sesuai. Enggak sih, ya sebenarnya emang kita bisa nyicil-nyicil aja katakana. Jadi emang katakana itu sebenarnya sederhana-sederhana semua hurufnya tuh. Enggak kayak hiragana yang banyak bertumpuk gitu kan. Nah, jadi untuk membedakannya juga masih gampang. Sebentar, saya ambil contoh dalam eh, konsepsi. Hmm, Contoh ya, ini tuh contoh ngeprint gitu loh yang ya, buku ya, nah itu emang tulisannya misalnya dari huruf ya terus ya, misalnya bener-bener langsung dibuat lancip gitu. iya. Jadi emang saya tuh mereka tuh apa namanya, huruf-huruf sisi katakan atau emang tajam-tajam, lancip-lancip ya. Nanti saya share screen dulu. Coba mata kursor saya. Nah ini dia. Oke, baik. Silakan dilihat ya Bayu Sang ya. Terlihat situ Bayu Sang? Nah, baik. Nah, jadi di sini tuh ya, apa mereka tuh hurufnya tuh sudutnya tajam-tajam kayak ini. Di huruf A, lihat di sudut sini, ini dia tajam. Nah, terus di bagian I itu ini cuma cukup 2 garis seperti ini, I. Nah, U ini juga mereka lihat tajam-tajam. Sedangkan kalau misalkan U yang hiragana kan seperti ini. Nah, halus gitu kan. Tumpul di sini tuh. Mereka tuh tajam seperti ini. Jadi ini udah jadi masuk ke ciri khasnya huruf-huruf katakana. Nah, baik. Sekarang kita akan mulai membahas huruf katakana. Jadi untuk hiragana Bayu Sang sudah bagus. Bayu Sang tinggal sering-sering aja membaca ya. Itu saja. Nah, jadi emang di sini kita juga gak bisa berlama-lama untuk membahas ini karena kita cuma punya 8 pertemuan kan. Sekarang sudah pertemuan ketiga. Ya walaupun emang masih banyak juga sih. Tapi untuk hiragana sebenarnya ya saya nggak ada lagi yang perlu saya bahas untuk hiragana. Jadi itu hanya tinggal cukup Bayu Sang saja yang nanti tinggal baca-baca sendiri, latihan sendiri seperti itu. Ya. Oke. Baik ya. Nah sekarang kita tinggal masuk ke katakana. Nah,
Untuk urutannya ini sama ya dengan hiragana sama. Jadi tidak ada huruf yang berubah. Maksudnya kayak gak ada lagi huruf spesial tambahan, gak ada misal kayak ada tambahan huruf n, n-nya jadi gak ada yang ini sama ya. Cuma bentuknya aja yang berbeda. Kita mulai dari sini. Mbak Wisang ini huruf apa? A ya. Pertama adalah huruf A. Dan yang kedua ini adalah huruf I. Ya, di sini Mbak Wisang bisa membaca dengan hafalan urutan ya. Ya, tapi gak apa-apa. Kita pakai saja. Di sini adalah U ya. Jadi ingat ya, untuk A ini nanti kita bahasnya lah perbedaan. Nah, ini ada huruf E. Nah, justru E ini ya yang lebih mirip dengan huruf I di Indonesia itu ya. Dan selanjutnya ini terakhir huruf. Baik, kita sudah dapat huruf-huruf vokalnya ya, A, I, U, E, O. Dan untuk selanjutnya ke bawah kita sesuaikan saja sampai apa deretan A ini berarti K, Sa, Ta, Na. Ya. Untuk deretan I, Ki, Shi, Chi, Ni. Ya. Oke, berarti sini selanjutnya ini huruf apa? K. Ya. Dan ini huruf I. Nah, ini mirip ya, hampir mirip dengan hiragana yang K dan ini ya. Nah, jadi untuk yang K ini, untuk hiragana kita cukup ditambahkan garis seperti ini, K, ya kan? Nah, dan untuk yang K ini cukup ditambahkan garis seperti ini menjadi hiragana. Nah, baik ya. Jadi ini mudah untuk menghafalkan K dan K ini. Nah, selanjutnya ada huruf apa itu Bayu Sam? Ya, Ku. Nah, untuk Ku ini dia mirip dengan huruf selanjutnya, yaitu apa ini? Oke, ya betul. Bedanya apa? Bayu Sam, bedanya apa? Ya, ininya ya. Dia nembus ke belakang sini. Ya. Nah, ada garis di situnya. Kalau masalah yang depannya sini mah ini gak usah dipikirkan. Ini bisa kita tulisnya sama aja ya. Kita bisa tulisnya sama. Yang membedakan tuh garis yang di belakang ini. Garis yang belakang ini. Itu yang membedakan ya. Nah, tuh. Jadi untuk ku tuh udah dia langsung gini belok ke bawah kan. Nah, untuk K ini dia kayak T dulu gini, tembus gitu ke belakang sini ya tuh. Baik. Nah, dan selanjutnya adalah huruf apa itu? Ko ya. Nah, ko ini mirip kayak apa ya? Dia cuman kalau ko yang hiragana kan kayak gini kan ya. Nah, kalau ini mah ada tambahan satu garis di sini. Gitu aja. Nah, itu jadi huruf ko. Baik. Sebentar, Bapak bisa. Nah. Oke, ini huruf ko. Nah. Selanjutnya Bayu Sang, ini huruf apa? Ya, itu huruf sa. Ya. Huruf sa. Di sini dia sedikit mirip dengan K ya. K-nya hiragana. Cuman kalau K-nya hiragana itu dia misah di yang K-nya ini. Nah, ini huruf K hiragana. Ya. C. Oh iya benar. Kalau sama iya ya. Emang sih kayak kebalikannya dengan C lah. Jadi kalau C itu yang panjangnya di sini. Nah, ini yang pendeknya di kanan. Nah, itu C ya. Sa itu ditukar aja, betul, begitu aja ya. Enaknya Bayu gimana lah? Dimirip-miripin apa biar gampangnya itu ya. Baik. Nah, itu untuk sa dan selanjutnya sampingnya adalah huruf shi ya, betul. Ini adalah huruf shi. Selanjutnya ini ada huruf su ya. Ini benar nanti banyak muncul juga ini su. Kalau misalnya di katakana ya, nggak tahu kenapa banyak nih pas su dan apa ya nggak ada tuh. Ya, salah satunya itu sui ya, sui haki. Oke, ini su. Jadi ya nanti ya
saya ini bakal ada beberapa huruf-huruf yang mirip ya, seperti ini. Nanti kita akan bahas perbedaannya apa nih, kayak shi, so, su, dan no. Ya, terakhir. Ra. Nah, terakhir an. Nah, baik, kita akan bahas nanti di akhir. Nah, jadi sekarang kita lanjut. Ini adalah su dan ini adalah se, ya. Nah, untuk menghafal se ini mudah ya, Bayusan. Cukup kayak kan kalau misalnya yang hiragana itu dia ada 2 garis yang ke bawah gini. Ya, ya Bayusan ya. Nah, seperti ini untuk hiragana. Nah, untuk se ini cukup kita hilangkan saja 1 garis yang pendek itu. Nah, seperti itu. Dan untuk garisnya kita tambahin gini aja nih. Nah, C seperti itu. Jadi langsung kita nulisnya seperti ini, set, terus ke bawah dikit. Nah, baru langsung ini badannya. Nah, C seperti itu. Baik, selanjutnya adalah huruf so, ya betul sekali. Kita so. Nah, dan ini adalah huruf apa, Pak Yusan? Ta, ya, ta. Selanjutnya ini huruf ci, ya. Nah, huruf su, ya. Su, su. Dan ini adalah T, T, T. Dan ini adalah huruf to, ya. Nah, di sini untuk perbedaan ci dan t ya. Tiba-tiba gede. Satu mata berasa. Nah. Iya. Lagi ke bawah mouse-nya tuh. Nah, oke, baik. Nah, itu perbedaan ci dan t ya, Pak Isang. Di sini tolong perhatikan. Bedanya hanya ada 2 hal ya. Yang pertama, ci ini bagian atasnya itu miring, ya. Miring seperti itu, sedangkan T itu kayak gini, ya. Nah, atasnya ini. Baik. Nah, jadi dan yang C itu satu lagi ya. Yang pertama tadi miring, yang kedua dia tuh langsung mulai narik garis ke bawahnya itu dari atas. Nempel jadinya ya. Sini tinggal garis kayak gini. Nah, sedangkan untuk T dia pisah ya. Pertama ini datar, terus yang kedua datar lagi. Nah, baru di sini kita ke bawah. Nah, itu T. Ingat untuk membedakannya seperti itu ya. Jangan sampai tertukar C dan T ini. Oke. Baik. Dan sekarang kita lanjut lagi ke bagian ya. Betul. Itu nanti kita akan bahas dari mana kita awal mulai narik garisnya sampai miringnya. Nah. Di sini selanjutnya ada huruf apa, Bayu Sang? Nah, ya betul sekali. Nah, dan ini nih ya, ini cukup mirip ya dengan hiragana yang ini. Bedanya apa? Kalau nih itu yang hiragana dia ada garis di sini. Ya, di katakana dia hilang. Baik. Selanjutnya Bayu Sang, sini ada apa? Yap. Nu ya. Oke. Baik. Nah, di sini ada nek ya. Nanti Bayu Sang untuk no ini dia ada kemiripan dengan me. Ya. Me. Nah, ini ya, me ada di bawahnya nih. Nah, bedanya apa Bayu Sang? No dengan me ini? Ya, kayak ada topinya gitu ya. Ada atapnya gitu. Nah, jadi kalau yang ada atapnya itu adalah nu ya, dan yang langsung garis seperti ini me. Nanti Bayu Sang juga bakal nemu kalau misalnya di soal-soal cerita atau apa, biasanya untuk pemula tuh awal-awal pasti paling sering dalam membahas makanan ya, ramen. Nah, itu nanti ramen ini me-nya ini pasti bakal paling muncul paling sering. Jadi Bayu Sang pasti bakal terbiasa dengan me ini.
Ya, saya juga nggak tahu. Masih belum belum tahu ya kenapa ramen itu selalu pakai katakana ya. Saya nggak tahu asal usulnya kata ramen itu dari mana. Gue ramen Oh, nih. nggak. Sebenarnya gini ya. Saya baru ingat ramen itu sebenarnya justru makanan dari Cina awalnya itu. Ya, ramen itu makanan dari Cina. Tapi pas begitu ke Jepang, mulai banyak yang diubah. Mulai dari cara pembuatannya, dari bumbu-bumbunya, dan juga apa ya satu lagi ya, ya ingredientsnya itulah si bahan-bahannya juga beda tapi tampilannya tetap sama seperti itu. Jadi ramen itu kenapa pakai katakana karena memang dia makanan asalnya adalah dari Cina. Ra katakana ya, ra me dan n itu n katakana juga. Nah, terusnya ini huruf terakhir apa ini Bayusa? Ya, no. Nah, baik, selanjutnya ini huruf apa? H, ya betul. Ini huruf H ya. Ingat tulisan dua garis seperti ini ya. Seperti alis orang yang lagi kayak apa ya, sedih gitu ya. Nah, itu H. Atau kayak kumis lah, kumis. Nah, selanjutnya ini berarti huruf apa? I ya. Nah, yang selanjutnya ada huruf fu ya. Fu. Ingat, nggak ada hu. Fu. Nah, ini adalah sama ya kayak hiragana ini bentuknya ya. He. Huruf he. Yang terakhir ini adalah huruf oh ya, betul sekali. Nah, baik. Di sini nanti jika Bayu Sang tolong diperhatikan bakal ada beberapa yang mirip lagi ya. Jadi emang katakan ini justru lebih banyak yang mirip dengan sesama. Mereka tuh ya. Baik. Nah, jadi kita langsung bahas lagi aja sampai ke akhir dulu. Selanjutnya ini huruf apa Bayu Sang? Ma ya. Ma. Dan ini huruf mi. Selanjutnya mu. Ini me ya. Dan terakhir ini adalah mo. Ya. Nah, ini berarti huruf apa Pak Isang yang di sini? Di bawah. Ya, ya. Nah, ingat di sini tidak ada y ya. Jadi langsung ke huruf yu. Gak ada y, jadi langsung ke huruf yo. Betul. Nah, dan ya betul sekali. Di sini ada yang mirip lagi. Nah, ya. Salah. Lihat di sini huruf yang i-nya itu vokal i-nya ini mirip dengan hiragananya. Berarti ini huruf apa? Ya, ra. Ra. Dan ini berarti huruf apa? Nah, ri ya. Ini ingat tuh, ini mirip sekali ya dengan huruf hiragana. Ri. Ini berarti huruf ya? Salah. Ini huruf kok ini malah ada sih? Sebentar. Iya. Kok konsentrasi saya mencet i deh. Gimana sih? Hapusnya. Saya udah undur dari tadi gak kepencet-pencet ya. Udah. Baik. Kita ulang lagi. Mana tadi? Nah. Komen. Ini.
ini. Baik. Oke ya, makasih banyak ya Mbak Isang. Saya emang saya terlalu gaptek. Nah, baik. Nah, terakhir ini baik. Ini huruf apa? Ya, aduh. Ya. Nah, ini re. Nah, jadi bedanya ru dengan re itu cukup mudah ya, Mbak Isang. Tinggal garis di belakang ini kita hapus, jadilah re ya. Oke. Di sini ini kan ru ada garis ini ya kan ya. Nah, sedangkan dari re garis ini tuh gak ada. Jadi ingat aja kalau misalkan ru tuh punya dua garis, kalau re garis yang pendeknya gak ada. Jadi itu. Dan yang terakhir ini adalah huruf. Ya betul sekali, itu adalah huruf ro. Ya. Ro. Ini kayak di Korea juga ini sama hurufnya tuh ro kayak gitu. Nah selanjutnya ini mirip lagi nih. Iya. Nah ini mirip lagi nih. Ya huruf apa? Yang hanya ada dua. Yap betul. Pertama wa. Yang kedua ini adalah yang paling belakang. Yap itu wo. Nah selanjutnya di sini ada huruf apa yang hanya satu? N. Huruf N. Satu-satunya huruf mati yang ada di sini katakan. Nah baik, untuk huruf-huruf dasarnya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian untuk membedakan huruf-huruf yang mirip-mirip. Nah, pertama kita akan mulai dari huruf A ini ya, Bayu Sang ya. Nah, huruf A ini dia mirip dengan huruf ya. Nah, dan juga huruf apa? Ma. Nah, ya mereka ini mirip-mirip. Ya, cara nulisnya sama. Jadi untuk A itu ya, Bayu Sang, kita pertama tulis bagian atasnya dulu seperti ini. Nah, langsung garis bawahnya tuh kita nyambung sama yang bawahnya ini ya, atau enggak usah nyambung sih. Yang penting di bawahnya aja gini, jangan nyatu. Jangan nyatu sama atasnya. Nah, jadi si yang bagian sini ya, ujung situ sama atas yang ini tuh jangan sampai nyatu. Ya. Nah, itu adalah huruf A. Dan selanjutnya adalah huruf ma. Untuk ma itu kita cukup bikin lagi garis kayak tadi, bagian atasnya gini, dan si garis bawahnya itu miring dan pendek seperti ini saja. Nah, itu untuk huruf ma. Ya, Baisa. Dan terakhir untuk huruf ya, kita tarik bikin garis seperti ini lagi sama. Nah, tapi dia tariknya dari atas gini, tembus. Nah, itu huruf ya. Ya. Baik, untuk perbedaannya ya tadi A itu dia gak dari atas ya, dia langsung dari bawah ngambil garisnya tuh. Oke, langsung dari bawah. Kalau ma itu garis yang bawahnya itu pendek dan miring. Dan kalau misalnya yang ini, yang ya ini dia menyilang ya, kayak hampir mirip kayak salib gitu. Baik, kita hapus lagi. Nah, itu untuk perbedaan A, ma, dan ya. Sekarang kita akan perbedaan ke bagian U. Selanjutnya ada apa? Fu, ya. Lalu ada ra, wa, dan wo. Ya. Baik. Nah, di sini dia untuk lumayan banyak ya. Dan bedanya untuk U ini kita memiliki 3 garis ya. Pertama, saya ulang. Nah, kita kalau misalnya mau nulis seperti ini ya. Kita ambil satu garis seperti ini, pendek dulu. Nah, selanjutnya kita langsung dalam satu tarikan bikin 2 garis seperti ini. Nah, garisnya tajam-tajam ya. Dan terakhir ada kayak apa ya? Gagang panci gitu. Nah, itu untuk huruf U.
Jadi yang perlu diperhatikan adalah dia tuh di sini punya apa namanya garis pendek dulu kayak gini, dan di atas juga sama ada garis pendek juga seperti ini. Itu yang perlu diperhatikan di huruf U. Nah, selanjutnya tadi huruf apa? U, terus huruf Fu ya. Nah, untuk Fu itu dia benar-benar polosan, garis seperti ini polos dah. Tidak ada lain. Mirip banget sama angka 7. Gak ada tanda-tanda apa-apa ya, spesialnya gak ada. Itu huruf Fu. Sebentar guys. Mana sih? Mana sih? Aku nggak masuk. Nah, jadi tadi di sini adalah U, di sini adalah Fu. Nah, baik, kita lanjut. Adalah ke huruf Ra ya. Ra. Nah, untuk huruf Ra itu dia hampir sama kayak Fu, cukup polos seperti ini, tapi dia punya alis di atasnya. Nah, ya, tuh mirip sama kayak Fu ini, ya. Tapi dia punya satu garis di atasnya, dan itu adalah huruf Ra. Coba. Oke. Nah, baik, sudah huruf Ra adalah huruf Wa ya. Nah, Wa ini dia hampir sama dengan Fu, hanya saja dia memiliki garis kecil yang sama seperti huruf U di sini. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan di huruf Wa adalah garis kecil itu ya. Wa. Wa. Nah, garis kecil ini ingat ya, diperhatikan. Dia punya situ Wa. Dan terakhir adalah Wo. Dia lagi-lagi hampir sama dengan Fu, cukup seperti ini nariknya. Nah, tapi dia punya dua garis seperti itu. Ya. Ya, betul sekali. Ini banyak miripnya di katakana ini ya. Nyebelin memang, agak nyebelin. Nah, tadi dia ini adalah huruf Wo. Ya. Ada 5 ya, mirip ya. Pertama U dengan ciri-cirinya dia punya garis pendek di kiri dan garis pendek di atas ya. Nah, selanjutnya untuk Fu dia pure bersih kayak gitu, cukup seperti angka 7. Dan Ra ini dia mirip dengan Fu tapi ada satu garis panjang di atasnya ya. Bukan panjang, garis datar di atasnya. Nah, itu untuk Ra. Dan Wa dia punya garis yang ini ya, garis yang sama seperti U, garis pendek di depannya. Nah, terakhir Wo dia punya dua garis di situ ya. Nah, baik, situ sudah bagian yang mirip, bentuk-bentuk yang mirip dengan U. Oke, kok nggak bisa ngapus sih? Harus tahan kayak gitu. Ngapusnya ada cara kayak gimana? Blok gimana? Blok gimana itu? Itu iya, sayanya udah terlanjur ngapus kayak gini. Jadi gimana ya? Ih, kenapa ya? Nah, baik. Iya, ini hurufnya nggak bisa diiris ya? Kalau huruf itu di select terus dia diklik, jadi kayak klik. Kalau biasa diklik ke hurufnya gitu di bawah. Bengkel, ayo belajar. Ini juga
Aku lupa. delete. Mana ini? Salah. Ya, saya gak ngerti gimana ya. Gak apa-apa lah. Ya, kita lanjut aja berarti kita nulisnya di kanannya aja. Baik. Nah, untuk huruf selanjutnya yang masih mirip-mirip ya, Bayu Sang. Adalah tadi. Nah, ini. Ya, Bayu Sang nih ya. Yang ku dan ke ini ya. Tadi sudah kita bahas. Untuk yang ku itu kita menulisnya cukup seperti ini. Set, set. Nah, seperti itu. Untuk yang ke, dia tembus ya. Mirip seperti T di sini. Mirip sedikit. Nah, yang ingat ya, yang belakangnya sini ini perbedaannya ya. Yang ku dan ke. Nah, dia punya garis kecil di situ ya. Tembus dia tuh. Bablas. Itu perbedaan ku dan ke. Baik. Untuk selanjutnya adalah huruf yang masih mirip adalah nah, oke, kita mulai masuk ke bagian yang ini ya. Kita tandai aja dengan bintang lagi aja. Si. Selanjutnya ada huruf so. Hai, di sini. Ya, oke. Jaringan. Oh, jaringan ya. Ya, baik. Oke, lanjutin saja. Oke, baik ya. Ingat ya, tadi nih yang ku itu seperti ini ya. Nih, yang ku itu seperti ini saja. Nih, tidak bablas ya. Sedangkan yang K itu dia ekornya ada seperti ini. Dia bablas ke belakangnya. Bisa? Dia punya garis kecil di sini. Oke. Baik. Ya. Nah, dan selanjutnya Bayu Sang kita bakal mulai dari yang C ini ya. Yang bentuk-bentuk mirip dengan si, artinya so, su ini ya. Iya, betul. Nah, jadi Bayu Sang, untuk C itu kita mulai dari menarik sini Bayu Sang. C kita tarik dari bawah seperti ini dan miring ya. Dia miring. C itu miring banget. Nah, tinggal kita tambahkan seperti ini. Oh, oke. Nah, narik garisnya dari bawah, ingat ya Bayu Sang. Untuk C ini narik Bisa dari atas gitu? enggak. Ya, tata penulisannya mungkin ya. Ya tetap tulisannya seperti itu dari bawah. Tapi kalau Bayu Sang emang pengen dari atas juga silakan, nggak apa-apa dari atas. Tapi dibedakannya adalah dia tuh miring ya Bayu Sang. Dia miring seperti ini. Si. Oh, oke. Nah, si. Dan selanjutnya ya masih dengan yang miring, yaitu adalah di huruf N ya. N. Ya. Nah, N itu dia miring banget juga sama miring. Nah, tapi dia cuman punya satu garis di sampingnya gini. Nah, baik, saya tulis dulu. Nah, ini adalah C dan yang ini adalah N. Nah, itu untuk dua garis yang miring-miring ya. Dan selanjutnya ada yang mulai kita kalau misalnya tata penulisannya adalah dari atas naiknya. Dan dia agak sedikit tegak. Ya. Dia agak sedikit tegak. Nah, dan itu adalah huruf su. Su ya. Nah, selanjutnya ada juga yang kita sama dari atas nariknya agak sedikit tegak dan punya garis satu ya, punya satu garis. Dan itu
adalah huruf So. so ya, betul sekali. Itu adalah huruf so. Nah, dan untuk no itu dia sama agak lurus ya, agak sedikit lurus bikinnya seperti ini saja. Dan dia nggak punya garis kecil. Nah, itu adalah huruf no. Baik, sudah seperti itu ya, Bayu Sang ya. Jadi untuk yang garis tegak lurus itu ya bukan tegak lurus ya, maksudnya agak tegak itu ada tiga ya. Ada tiga, yaitu su, so, dan no ya. Sono. Dan untuk Susono. Susano. ya, nah, so ini dia punya dua garis kecil, so itu dia punya satu, dan no ini gak ada. Dan untuk yang garisnya miring dia ada dua saja, she dan en ya. Kalau she itu dia yang punya dua garis kecil, kalau en itu dia cuma punya yang satu kecil, satu garis kecil. Baik. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yon ya. Yonnya katakana. Yon. Yon adalah huruf-huruf yang di sini. Oh, yon. Iya, iya. Ya. Nah, pertama Bayu Sang kita lihat di sini ada huruf apa, Bayu Sang? Itu ya. Ya, ini jadinya kia ya. Ki bertemu dengan ya. Ya. Kia. Nah, selanjutnya ini gimana, Bayu Sang? Q. Q ya. Ki bertemu dengan yo kecil. Ya, Q. Q. Ini apa, Bayu Sang? Yo. Yo ya. Ki bertemu dengan yo kecil. Nah, apanya? Ko sama yo. Kok, oh iya. Di situ bedanya yo tuh punya garis yang di tengah ya. Ya. Tapi saya lebih suka sih kalau yo itu, kalau saya ya gak tau sih gimana ya, Bayu Sang enak. Yo itu mirip dengan yu. Jadi kalau yu itu dia cuma punya dua garis, yo itu punya tiga garis gitu ya. Ya, benar. Nah, kayak gitu. Atau enggak misal yu tuh anggap aja yu tuh adalah huruf kedua dari ya yu yo. Nah, di sini sedangkan huruf dia mirip dengan angka 2, bisa kayak gitu. Benar. Ya. Jadi berimajinasi aja. Iya, benar. Berimajinasi. Ya. Berimajinasilah sesukamu. Asik. Baik. Nah, selanjutnya ini ada huruf apa? Ta. Ya dari tansa jadi she ya. Ya betul. Dari tansa dia adalah she ya. Ya. She ditambah dengan Ya. ya kecil ya. Jadi Sha. sha ya. Sha. Nah, selanjutnya di sini ada she dengan apa? Ya, shu. Jadi shu ya. She dengan yu kecil. Jadi shu. Nah, ini sho ya. She dengan yo kecil ya. Sho. Nah, selanjutnya di bawahnya ada apa ini? Lihat di kirinya ini. Di kirinya apa? Ci ya. Ci. Jadi sini ci kemudahannya kecil jadi ca. Ca. Selanjutnya ci dengan apa ini? Cu ya. Ci dengan yang kecil jadi cu, dan selanjutnya ada co. Ya. Co. Nah, ini huruf apa? Baisang? Ini huruf ni. Nih ya. Dan ingat ya, Baisang, kanjinya huruf 2 ya. Dalam Jepang huruf 2 kan ni. Ya. Nah, enggak, ini dengarkan saya dulu. Nah, ingat ya, di sini juga untuk melihat katakana ni ini, ingat di kanjinya angka 2 ya. Angka 2 tuh dibacanya ni kan. Nah, kanjinya juga ini. Dia menggunakan ini, ni. Iya, ini ya, angka ya? Iya, angka. Nah, jadi untuk
Ichi itu kan di sini dia garis. satu garis. Ya, Nah, ni itu dia dua garis. garis. Nah, tuh sama ya dengan huruf ni katakana. Hmm. Nah, untuk sang itu dia tiga garis. Ya. Nah, itu sang. Naik. Ya, seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya ada huruf ni dengan ya kecil. Jadi Nyak. ya, ya. Nia, jangan ya. Nia, Eh, nyak. nia ya. Nah, selanjutnya di sini ada ni dengan yu kecil jadi Nyo. new, Nyo. new ya. Nah, selanjutnya ini ada ni dengan yo kecil jadi Nyo. nio ya, nio. Nah, baik. Selanjutnya ini huruf apa, Bayu Sang? Ah, hi. Hi ya, betul sekali. Ini huruf hi. Hi tambah apa ini? Hia. Ya, ya jadi ya. Ya. Nah, selanjutnya ini hi dengan apa? Hiu. Ya, jadi hiu. Selanjutnya hi dengan yo kecil jadi Hia. ya, hyo. Ya. Nah, ini juga sama ya. Nih, Ya. Mi. mi ya. Mi. Baik. Ya, terus mi. Mi dengan ya kecil jadi Nya. ya. Terus selanjutnya ini mi dengan yu kecil jadi Mio. miu. Dan terakhir mi dengan yu kecil jadi Mio. mio. Baik. Nah, dan terakhir di sini ada Itu huruf ri. ri dengan ya kecil jadi Ria. ria ya. Nah, selanjutnya ri yu kecil menjadi Riu. riu ya betul. Dan terakhir ri dengan yu kecil menjadi Rio. rio ya betul sekali. Rio. Nah, baik. Nah, di sini juga sama ya, Bayu Sang ya, sama dengan hiragana. Nah, di sini hanya ada 4 huruf yang bisa ditambahkan teng-teng. Pertama adalah deretan kaki kukeko, deretan sashi suseso, deretan tachi suteto, dan terakhir ada deretan hahihu heho. Ya. Nah, baik Bayu Sang, di sini untuk deretan kaki kukeko ketika ditambahkan teteng menjadi apa? Ga. Ga. Yang terakhir kedua ini ada Gi. gi. Selanjutnya ini Gu. ku. Ini Ge. G dan ini Go. go. Ya, betul sekali. Ya, ini ga gigu geko adalah kaki geko yang ditambahkan tenteng. Selanjutnya ada sashi suseso ditambahkan tenteng menjadi Za. za. Ini menjadi Ji. ji. Ini menjadi Zu. zu. Ya, ini menjadi Ze. z. Waduh, waduh, waduh. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Keyboardnya gak sabaran ini. Aduh. Dan terakhir itu ada Zo. zo ya. Baik. Baik zo. Nah, dan di sini dari tachi suteto jadi apa? Da. Da. Selanjutnya ini Ji. ji. Ini Zu. zu ya. Ini menjadi De. de dan ini Do. do ya, betul. Oh ya, maaf yang di sini bukan ju ya. Saya Oh iya, kembali. hapus lagi. Ju. Ya, ju. Sekarang. Mana ini? Baik. Ju. Nah, ini baru D dan ini jadi do. Ya. Baik. Dan di sini ada dari hayu heho menjadi Ba. ba. Ini Bi. bi. Ini Bu. bu. Ini B. b. B dan terakhir Bo. ya bo, betul sekali. Nah, dan terakhir satu-satunya yang menggunakan maru adalah deretan hahihu heho. Baik.
Jadi hayuheho yang menggunakan maru menjadi apa Bayu Sang dibacanya? Pa. Pa. Ini Pi. pi. Ya, ini Pu. pu. Nah, ini Pe. p ya. Terakhir ini adalah Po. po ya, betul sekali. Dan di sini untuk huruf-huruf yang menggunakan tenteng dan maru, yo-onnya menjadi apa ini? Ini lihat dulu ini huruf apa? Ki. Ki tambah tenteng menjadi Ya. gia, gia ya. Gi tambah ya jadi gia. Selanjutnya ini Yu. gyu ya. Yu kaku. Gyu. Sebentar guys. Baik. Selanjutnya ini terakhir ada apa Bayu Sang? Yo. Yap. Gyo. Kok nggak bisa dipencet? Ya, error lagi. Sebentar. Ini ya kalau misalkan pakai ini suka error nih. Tuh. Gimana nih? Diklik lagi. Kan biasanya Enggak. pencet around-nya. Itu pakai apa? Nah, baik. Bukan. Pakai Oh, ininya. yang biasa buat apa tuh? Status. Diklik. Status. Iya. Nah, baik sekarang sudah normal lagi ya. Ya, ini suka emang laptop ini udah tua jadi suka error gitu. Kadang apa yang si layar sentuhnya itu nggak bisa berfungsi kadang kayak gitu. Oh, layar sentuh. Oh, Baik. Ya, sekarang saja ini apa? Yo. Gyo ya. Gyo. Nah. Ini sekarang huruf apa, Bayu Sang? Ji. Jadi J tambah. Tambah ya. Jadi apa? Ja. Ja, ya, betul. Ja. Ja. Ini Ju. Ju. Dan terakhir ini adalah Jo. Jo. Baik. Betul sekali. Dan di sini ada apa, Bayu Sang? Ya. Iya benar. Ya, betul. Ya. Nah, ini ada Yu. Piu, betul sekali. Dan ini ada Yo. Yo. Ya, betul sekali. Selanjutnya ini ada yang menggunakan malu. Pia. Pia, ya betul sekali. Pia. Ini Q. Q, ya betul. Q. Dan terakhir ini ada Yo. Pio, ya betul sekali. Pio, ya. Ya, Pio. Baik. Untuk pengenalan bahasa katakana sudah selesai. Di sini Bayu Sang tinggal nanti baca-baca lagi sendiri ya. Ingat untuk membedakan huruf-huruf yang mirip-miripnya ini ya, Bayu Sang. Sini tidak apa atau katakana Bayu Sang juga bisa lah kayak misalkan 2:1 ya, misal kayak gitu. Jadi Bayu Sang lebih banyak ke fokus ke hiragananya dulu aja. Jadi untuk katakana ini gak apa-apa sedikit-sedikit dulu aja. Hai. Nah, baik ya. Nah, Cuman mau tanya ini santai. ya, Di pola kalimat mungkin ya. ya. Kok ada aja yang kayak dia ada yang kotobanya hiragana, ada yang kotobanya katakana. Iya. Sebenarnya kayak mohon maaf ya, kayak labil Gimana? gitu. Harus gitu. Labil? Bukan. Itu karena emang begitu. Karena jadi kayak itu ucapan normal. Jadi Bayu Sang kan kayak misalkan apa? Saya membeli contoh misal apa namanya? AC. Nih, baik. Sekarang saya akan tulis nih ya di bawah sini untuk contoh nih. Menggunakan bahasa Jepang. Ya. Saya akan tulis menggunakan bahasa Jepang.
Nah, nah di sini untuk sayanya itu ya, Mbak Isang, kita menggunakan watashi. Nah, karena emang watashi itu jelas dari bahasa Jepang sendiri, watashi. Ya. Nah, di sini kita pakai watashi wa ya. Nah, dalam Mbak Isang ya, ini juga pelajaran untuk Mbak Isang. Di sini lihat Mbak Isang, untuk wa-nya ini kita bukan menggunakan bentuk wa, bukan menggunakan huruf wa ya. Dalam partikel wa itu kita kan sering di bahasa Jepang nih kan, watashi wa ningenda, watashi wa apa gitu ya, watashi wa bayusang misal gitu untuk memperkenalkan diri. Nah, untuk partikel wa itu, wa sebagai partikel kita bukan menggunakan huruf wa tapi menggunakan huruf h. Nah, h tapi kita bacanya wa. Oh, kok gitu? Iya, begitu. Begitu juga dengan huruf wo ya, begitu juga dengan huruf wo. Nah, wo itu kita bukan menggunakan huruf wo tapi menggunakan apa? Kita ya partikel wo itu kita menggunakan huruf wo tapi dibacanya bukan wo tapi o. Oh. O ya. Baik, kita lanjutkan dulu kalimatnya ya. Karena di sini watashi wa nih ya. Watashi wa eakong. Nah, eakong. Baru sini. Oh, apa? Kaimas atau kaimasta. Kaimasta. Nah, kaimas lampau ya, lampau. Baik. Jangan pakai kanji dulu. Gak apa-apa kita. Ampun, Untuk variasi. jangan kanji. Gak apa-apa. Untuk variasi di sini ada kita menggunakan ada 3 jenis huruf jadinya. Huruf Jepang di sini kita berkumpul. Nah, baik Bayu Sang. Di sini watashi ya. Itu adalah bahasa Jepang karena emang dia ada di Jepang dan sedangkan di sini eakong ini ya, ini ada katakana. Kenapa katakana? Karena eakong itu adalah bahasa serapan. Jadi kita nggak bisa bahasa serapan diubah ke bahasa Jepang. Nggak bisa, jadi nggak bisa menggunakan huruf hiragana. Makanya kita tulis saja langsung katakana seperti ini. Nah, ya. Nah, selanjutnya di sini kita bebas. Di sini juga kita mau pakai hiragana atau kanji karena dua-duanya itu adalah huruf Jepang ya, hiragana dan kanji itu. Nah, di sini jadi kita bebas. Jadi di sini kita tidak menggunakan katakana karena kaimas ini sendiri itu bukan bahasa serapan, kaimas itu ya. Nah, dan Bayu Sang ya, perhatikan di sini kita menggunakan 2 partikel di sini, watashi wa dan o ya. Jadi untuk partikel ini, wa ini, kita bukan menggunakan huruf wa yang seperti ini ya Bayu Sang ya. Nah, kita bukan menggunakan huruf wa seperti itu. Dan juga di sini, ini kita bukan wo dibacanya tapi o. Ya. O. Ini tuh. Padahal hurufnya adalah huruf wo ini tuh. Nah, ini untuk bakal berubah dua huruf ini saja yang kalau misalkan jadi partikel mereka bakal berubah. Yang kalau misalkan wa ini dia menggunakan huruf h dan o ini dia menggunakan huruf wo. Nah, dan saya bakal jelaskan sedikit ya Bayu Sang untuk penggunaan partikel wa dan wo ini ya. Jadi untuk partikel wa, baik saya akan tulis di sini di sampingnya. Nah, jadi ya ini partikel kok malah gitu sih, ngaco banget partikel. Nah, sini wa salah. Apa nih? Digunakan untuk menyatakan objek. Itu untuk partikel wa. Dan untuk partikel wo itu digunakan untuk menyatakan aksi. Wow, tembus
Wah, nembus ya. Berarti harus kita bawa dikit. Digeser tadi padahal tuh. Wah, Digeser ke bawah. bisa Tapi digeser ya. udah nanggung dihapus ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, bisa bisa Baik. di copy paste kok. Nah, udah gak apa-apa terlanjur kan Langsung tadi tulis. udah dia. Iya. Kalau pepas 7 kan tadi udah beda. Nah, Udah ini. Wo. Nah, baik. Nih, wo. amin. Amin. Kan Jelas banget untuk ya berarti. menyatakan apa namanya suatu aktivitas kita ya. Ada yang kelebihan aktivitas. Ini masalahnya belum keluar. Nah, seperti itu ya. Jadi Bayusang di sini wa itu adalah menunjukkan untuk menyatakan atau menunjukkan objek ya. Jadi yang di belakang wa ini yaitu watasinya ini ya, itu adalah objek ya, Bayusang. Jadi Ya. bisa misalkan watashi wa saya adalah, jadi itu menunjukkan saya objeknya ya. Atau juga misalkan kita menggunakan nama orang kayak Tanaka-sang wa ya. Jadi topiknya di suatu objeknya adalah Tanakanya ya. Atau enggak misal kita sedang membahas Bayusang ya. Bayusang wa hansamu hito desu. Jadi Bayusang wa, jadi Bayusang itu sebagai objeknya atau topiknya, topik dalam pembahasan ini. Bayusang adalah orang yang tampan, seperti itu. Baik, sini Digendong, selanjutnya kok digendong mak? untuk ini ya, ini digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas ya Bayusang. Jadi ketika kita menggunakan wo, nah depannya itu pasti adalah kata kerja. Kayak contoh di sini kaimas, kaimas itu artinya membeli ya. Kaimas artinya membeli, kaimasta sudah membeli. Nah itu membeli itu adalah suatu aktivitas ya, kata kerja. Kita menggunakan artikel o di situ. Itu K-nya tuh kanjinya buat K doang itu. Kanjinya itu doang. Bukan, itu kanji khusus untuk kaimas. Oh, gitu. Jadi kanji itu lebih ke khusus pada katanya, bukan ke hurufnya ya. Ah, isi. Oke, oke, oke. Kalau misalkan di Cina, iya itu kanji itu khusus untuk huruf. Nah, kalau misalkan di Jepang, kanji itu khusus untuk kata. Jadi Ah, di sini kanji ini adalah kanji untuk kaimas. Sedangkan untuk misalkan kita menuliskan k sendiri ya. Ini sebentar saya tulis bahasa Jepangnya. Nah, k sendiri, kalau misalkan kita jadiin kanji, dia jadi kanji api. bentar. Nah, Bentar. ini kanji api. Dia bisa dibilang penyebutannya bisa k, bisa juga hi, Bisa juga K, bisa juga bisa juga hi. I. Ya, nah, makanya di sini kita apa namanya nggak bisa apa tuh namanya nggak bisa menyebutkan kalau misalkan kanji ini adalah untuk huruf tersebut, melainkan kanji ini adalah untuk kata tersebut gitu ya. Ini kanji ini adalah untuk api gitu, bukan kanji ini adalah untuk huruf k, bukan bukan seperti itu. Jadi untuk api ini ya, misal dalam kata eh, hari Selasa itu dia adalah k yobi. Nah, baik, k yobi. Kalau misalkan kita diinin ke kanjinya adalah kayobi. Bukan seperti itu. Mana sih? Nah, untuk kanjinya seperti itu. Dia penyebutnya kanji ini disebutnya K ya. K. Kalau di hari Selasa artinya hari Selasa, hari api. Nah, kalau misalkan untuk ketika kanji ini disebut hi, itu seperti dalam kata hi ni apa? Wow. Sukemas. Ini sukemas. Kalau misalkan dalam kanjinya kita bisa tulis jadi ini sukemas. Nah, untuk kanjinya seperti ini. Baik. Kanjinya sama kan di sini? Dia
sama-sama kanji api, tapi cara bacanya beda. Yang satu kanjinya disebut hi, yang satu disebutnya ka. Jadi sekali lagi, kanji itu bukan untuk huruf, melainkan untuk kata. Oke, kita hapus lagi semuanya aja. Nah, oke. Jadi begitu Bayusang, kenapa bisa dalam satu kalimat itu ada hiragana, ada katakana, dan ada juga kanji. Itu karena memang mereka tuh bukan berarti kalau misalkan dalam kalimat kalau katakana harus katakana aja, bukan yang Bayusang. Melainkan emang karena dalam kalimat itu jika kita emang membutuhkan kata yang bukan katakana, ya udah masukin aja. Kalau misalkan kita memang membutuhkan kanji di situ, ya masukkan saja gitu. Seperti itu. Jadi kita nggak dipisah-pisahkan untuk huruf-huruf seperti itu. Hai, hai, kedengeran. Kukira tadi kamu kemana gitu ya. Tiba-tiba hilang. Serasa kayak, aduh aku. Oh, iya, iya. Baik, baik ya. Nah, mungkin segitu untuk katakana. Kita jadi Bayusang kalau misalnya sudah tahu bagaimana cara membedakan dari masing-masing huruf. Bayusang jadi mungkin akan mudah untuk menghafalkan dari kata-kata yang sudah Bayusang print sendiri itu ya. Nah, dan selanjutnya Bayusang tinggal hafalkan aja ketika ada waktu kosong. Dan juga kalau misalnya Bayusang pengen coba latihan dengan aplikasi ya, ada emang beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk latihan ya. Seperti contohnya misal aplikasi Mazi ya. Aplikasi Mazi itu banyak banget orang yang pakai ya, walaupun emang kadang berbayar. Iya, kalau usah gambarnya ninja. Nah, itu Mazi itu. Ya, itu bisa. Oh, tadi pagi baru download ya. Baik. Ya, itu emang bagus itu. Dia banyak, hampir komplit lah setiap fitur untuk latihan pola kalimat, bisa untuk latihan menulis, latihan untuk kanji gitu ya. Itu banyak Mazi. Dan juga beberapa yang lain juga itu banyak sih aplikasi-aplikasi untuk belajar huruf-huruf Jepang itu banyak banget ya, aplikasi-aplikasi kecil. Dan itu banyak yang memberitahu kita cara menulisnya gimana gitu ya. Untuk bentuknya miripnya sama apa juga banyak ya Bayusang. Nah kalau misalkan Bayusang pengen juga sama kayak yang hiragana, mungkin saya nanti bakal kasih juga ya untuk beberapa file-filenya untuk menghafalkan katakana itu. Yang file yang gambarnya mirip apa gitu ya. Kalau ya, ya sebentar. Terus saya cek dulu apakah saya masih menyimpannya gitu. Sebentar, saya buka dulu. Baik. Wah, di sini agak buram. Oke. Nah, Pak Yusam, situ terlihat tidak Pak Yusam gambarnya? Ya, oke, kita kecilkan seperti ini ya. Nah, di sini ada tuh ya. Kita anggap aja yang tadi huruf A itu dia mirip dengan cangkir es krim ya. Sini mereka menyamakan huruf A itu dengan cangkir es krim. Jadi di sini mana ya? Nah, ini dia adalah bagian cangkir badannya ya, dan di sini adalah kakinya. Dia menyamakan seperti itu. Cangkir es krim. A ya, dari A, ice cream, ice cream. Ini bahasa Selatan ya, baik ya Bayu Sang, ice cream. Jadi di Jepang sendiri mereka tuh untuk menyebutkan ice cream itu menggunakan bahasa Selatan, ice cream. Jadi makanya mereka kalau misalkan membuat kalimat watashi wa ice cream suki desu gitu, watashi wa ice cream suki desu, atau enggak watashi ga ice cream suki desu, itu dia menyatakan bahwa dia suka es krim. Dan di situ untuk kalimatnya sendiri, watashi wa-nya itu dia menggunakan hiragana, ice cream-nya itu dia menggunakan katakana ya. Dan untuk suki desu itu dia menggunakan hiragana lagi ya.
Konnichiwa ASD mo suki desu. Nah, di sini untuk beberapa huruf lain juga kayak apato ya. Apato artinya apartemen. Dan juga ada apple, apple ya. Apple, apple. Ya, apple. Di sini ada su kecil ya. Ini ada su kecil. Nah, ya, atas di situ. Apple ya adalah apel, apple. Nah, sebenarnya di sini ya mereka mengatakan I itu mirip dengan helmnya Inggris ya. Berarti apa ya? Helm Inggris tuh kalau bahasa oh, di sini mereka I-nya tuh adalah dari Inggrisnya ini. Nah, kalau saya sebenarnya agak aneh sebenarnya ya untuk melihatnya. Iya, iya gitu lah. Ini I-nya itu anggap kayak bentuk helm ya tentaranya Inggris. I-nya itu dari Inggris ini. Dan untuk yang lainnya misalnya ini Indonesia ya, dia menggunakan katakana. Ada I, ada en, ada do, ada ne, ada shi, dan ada a. Ya, Indonesia. Dan juga ada igirisu. Igirisu. Nah, igirisu. Ini Inggris ya. Dan untuk U, nah, untuk U ini dia mirip dengan UFO ya. Tuh di atas itu ada antenanya ya. Di atas ini adalah antena. UFO. U. Nah, untuk beberapa huruf lain kayak misalkan ukushishi. Ukushi itu ukushi lagi. Ukulele. Maaf. Ukulele. Ya adalah ukulele ya. Alat musik itu ukulele. Dan ada juga wall yaitu wall. Jadi seperti itu. Nanti akan saya kirimkan saja kepada Bayu Sam. Baik. Nah, ya. Ya, kalau bahasa Inggris tuh ego beda. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri itu gimana ya? Di beberapa negara tuh emang justru bahasa Inggris tuh adalah suatu pengecualian gitu ya, ada suatu bahasa yang khusus mungkin karena emang dia menempati posisi nomor satu bahasa internasional gitu ya. Jadi bahasa Jepang sendiri aja, misal kayak Indonesia, bahasa Indonesia tuh Indonesia Go. Nah, Indonesianya itu menggunakan katakana tetap. Terus juga kayak misalkan Chungokugo, Chugokugo, bahasa Cina. Nah, Chugokunya itu dia menggunakan kanji sih kalau Sugoku. Kalau misalkan Kankoku, nah itu baru menggunakan katakana. Kankoku itu artinya Korea ya. Kankoku Korea. Kankoku Go itu bahasa Korea. Nah dia di situ menggunakan katakana. Tapi ketika dia apa namanya ini bahasa Inggris itu ego, semuanya hiragana. Ego. Saya nggak tahu kenapa. Ya Inggris ya. Untuk Cina sendiri juga itu emang pengecualian karena emang bahasa Cina sendiri adalah apa namanya asal dari kanji ya. Kanji itu kan ngambil dari Cina, jadi makanya dia juga pengecualian. Dia menggunakan kanji biasanya. Chugokugo. Nah, baik, seperti itu. Nah, baik. Jadi itu adalah apa nih huruf-huruf yang gimana ya? Ada ya di Inggris itu pokoknya itu khusus ya menggunakan huruf-huruf hiragana. Dan apalagi ya tadi deh? Kita akan bahas apa lagi? Hey, hey, sini. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hey, hey, sini, hey, ya, hey, sini, hai, hai, hai. Watashi wa Bayu-san no oko-chan daro.
Dia bisa Oko bisa Aka lah, Aka-chan ya, Aka-chan. Itu saya adalah bayinya ini, bayinya Bayu Sang. Kalau kalau Oko-chan itu anak, Oko-chan itu anak ya. Kalau misalnya Aka-chan itu bayi. Ya, baik ya. Ya, Bayu Sang ya. Jadi untuk katakana silakan Bayu Sang nanti baca-baca lagi sendiri gitu ya. Itu gak apa-apa, slip-slipan aja waktu. Itu bebas. Nah, untuk hiragana itu udah wajib Bayu Sang harus bisa menguasainya ya. Nah, untuk sebelum kita akhiri, kita akan sekali lagi kuisisnya hiragana ya Bayu Sang ya. Mau? Lagi, lagi kita coba lagi. Eh, ya kalau misalkan kita udah bisa, saya akan cari yang tiga suku kata. Bisa, ayo. Bentar ya, saya cari dulu. Hiragana sekali lagi aja biar nanti Bayu Sang makin mantap. Nah, oke, siap. Nah, di sini ada sekitar 3 sampai 4 kosakata ya. Kosakata, suku kata. Ya, santai aja ngerjainnya. Di sini saya tidak mengejar waktu ya, Pak Wisang ya. Jadi ingat ketepatan dulu aja untuk sekarang Pak Wisang ya. Waktu mah nanti juga kalau misalnya Bayu semakin terbiasa juga pasti bakal cepat bacanya. Oke, tinggal saya kirimkan linknya. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan ya, kita akan kuisis sekali lagi. Oke, baik. Mana ini? Waduh, waduh. Sebentar. Mana sih? Aduh, laptopku kenapa? Hah? Nggak. Tunggu, sebentar. tidak, tidak perlu. Ini juga. Sampai N3. Tunggu. Eh, bagus ya. Anda tahu, N3 itu suatu hal yang udah masuk ke sastra bahasa Jepang gitu ya. Udah selevel N1-nya, N1, S1-nya. Bahas S1 ya, kuliah S1 ya. Ya, ya, silakan Pak berusaha ya. Itu sudah saya kirim ya, Mbak Yusang ya. Apa? Murid bahasa Jepangnya Gakusei atau Seito. Seito aja kalau misalkan mau. Ah, ya, gak apa-apa, gak apa. Habib Sano Seito juga boleh.
Sudah ya, Mbak Yusang? Kamu siap? Ya, oke. Nih, setiap kali kita kalau Mbak Yusang mendengar ajakan sepertinya ya, salah satu contohnya ya. Hajime Masyo. Nah, itu ada terakhir tuh ada Masyo ya. Itu adalah ajakan ya. Masyo. Nah, kalau misalkan setiap kali ya, saya atau nanti ada orang lain bilang Hajime Masyo dan kamu siap gitu ya, siap untuk menerima ajakan itu, bilang aja so si Masyo gitu ya. Ya, ya. Jadi ketika saya bilang Hajime Masyo, nanti kamu bilang so si Masyo gitu ya. Nah, baik. Sekarang baik, kita akan mulai ya. Hajime Masyo. Hai.
Ulang huruf berikut. Hah? Oh, berarti dari kaki ke teko ya. A, I, U. Nah, ya, ya. Bisa. Menyebutkan hiragana pada kata sushi. Sushi. Ya, ya. Iya benar. Satu lagi dari menyebutkan hiragana yang tepat dari kata ho. Ni. Hah? Ni. Oh, ni. Ni. Ini namanya ni. Ya. Terus ha. Ha. Ho. Ha. Berarti ni. Ho. Ha. Ho. Yeay, selesai. Alhamdulillah. Ya. Hei, omedetou na. Anta sugoi da ne. Totemo jouzu na. Hah? Hai. Sungguh cerdas. Alhamdulillah. Sungguh apa sangat sangat pandai. Alhamdulillah. Totemo jouzu. Yo, pandai. Jangan Eh, saya ngajarin gitu-gitu aja. Orang bisa beda-beda cara nangkapnya. Ada yang mereka susah nangkap gimana penjelasan saya, ada juga yang bisa gitu. mantap. Ya. Oke ya. Selamat Anda berhasil melakukannya ya. Sepertinya istri Anda juga ingin pergi ke Jepang ya. Kalau ada visa dong. Ya, Ya, jalan. iya ada. Nah, itu biasanya kalau kita sekedar magang tuh susah biasanya kalau mau bawa keluarga ya, istri, anak itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita TG, nah atau Tegino itu kita biasanya TG 1 tuh masih belum bisa. Tapi kalau misalkan kita udah naik ke TG 2 ya, nah itu baru kita bisa bawa keluarga, istri, anak gitu ya, atau orang tua kita bisa kita bawa. Ya, belum ada izin lain sih biasanya. Ya belum. Nanti saya juga kalau misalkan gitu saya jarang ngulik ya tentang gimana bawa keluarga, jadi saya masih kurang. Paling nanti saya bantu Mbak Yusa untuk mencari tahu gimana tuh kejelasan tentang itu. Nah, cantik tuh. Adik, namanya wa dari desu ka? Ah, Amira Chang desu. Hai, Amira Chang desu. Hai. Hai. Nah, hai. Baik ya, Mbak Yusang ya. Kita sudah jam 3 lebih. 3 lebih seperempat. Baik, kita tutup ya untuk sholat asar juga. Ya, baik untuk yuk. Kyo no jugyo wa owarimashita. Subete no chue ga arigatou gozaimasu, Mbak Yusang. Hai. Arigatou gozaimasu ya. Oke, untuk ini ya, ingat pesan saya, tolong sering-sering saja membaca ya Mbak Yusang ya, dan menulis. Itu saja, gak ada yang lain. Baca, nulis, hiragana, katakana ya. Baik ya, disampling aja kalau mau. Kalau misalnya pengen fokus hiragana, ya berarti perbandingannya 2:1 aja gitu ya, hiragana tuh. Jadi lebih ekstra gitu ya. Nah,
Baik ya. Jadi terima kasih untuk perhatiannya dan apa ya tadi saya tuh ada satu kepikiran mau disampaikan lupa tiba-tiba. Ya sebentar. Enggak usah sih. Enggak usah kayak gitu. Apa ya? Oh iya. Jadi Mbak Wisang kalau misalkan pengen minta file-file apapun, saya bakal kasih ya. Jadi minta aja misal Mbak Wisang pengen butuh apa. Dan kalau misalkan tiba-tiba nih Mbak Wisang apa, pengen pengen nyoba kuisis-kuisis kayak tadi lagi gitu ya di waktu-waktu lain, tinggal bilang aja waktu di kosong saya. Waktu kosong saya tuh paling ya benar-benar saya bisa banget langsung buka WhatsApp ya. Itu tuh biasanya dimulai dari jam 7 ya, jam 7 malam tuh biasanya saya udah bisa buka WhatsApp. Udah pasti, jadi kalau misalnya bisa chat saya di jam segitu, pasti saya bakal langsung balas jam 7 gitu. Nah, ya. Apa? Hehe. Jangan dulu. Iya, suka lihat ya di story-nya apa story Instagramnya M, banyak yang kuis-kuis tadi gitu kan ya? Iya, betul. Ya, itu mereka tuh kuis-kuis kosakata sama kanji, juga pola kalimat mereka itu. Nanti barusan kalau misalnya udah masuk belajar, kita belajar N5 atau N4, baru kita bakal coba kuis-kuis kayak gitu, kosakata, kanji, dan pola kalimat gitu ya, kayak gitu. Baik, baik ya barusan ya. Baik. Terima kasih untuk hari ini perhatiannya dan sehat selalu ya untuk Bayu Sang, istri dan anaknya itu Amira Chang ya. Sehat selalu ya. Baik, baik ya. Iya, iya, iya. Saya juga setiap malam tuh sering banget bergadang gitu ya. Emang saya tidur pasti jam setengah 4 saya tidur tuh pasti. Ya, ya Bayu Sang ya. Terima kasih untuk hari ini dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hai, Pacina koso. Ya, mata kondo. Mata ratio minggu depan. Mata kondo sampai jumpa lain kali ya. Sampai jumpa lain kali. Mata kondo. Mata asta besok. Besok kan nggak ada jadwal. Mata asta besok. Ya besok kita nggak ada jadwal. Di mata kondo aja, mata kondo. Hai. 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 Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.